Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah dulur, ungkapan rasa syukur kita hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini awake dhewe isih pinaringan seger kewarasan, sehat lan tetap iman. Wis muga-muga dulur-dulurku kuwabeh pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada senantiasa diberikan rezeki yang lancar, sehat, yang penting iso ngibadah kanthi istiqomah. Dulur, saat ini saya berada di Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Nah, di sini dulur masih banyak rumah-rumah tua. Jadi rumah-rumah tua di sini adalah rumah-rumah yang memang dibangun pada masa kolonial Belanda. Tadi sudah saya perlihatkan rumah-rumah di sekitar sini, dan lebih jelasnya lagi saya nanti akan silaturahim kepada salah satu keluarga atau warga Pojok Kulon yang mempunyai atau masih mendiami rumah-rumah lama yang ada di sini. Dulur, biar kita tidak tanda tanya, ibian ceritane piye ya untuk pojok kok banyak sekali rumah-rumah rumah tua, yang mana pada masa kolonial rumah ini bisa terbilang rumah mewah. Nah, nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari salah satu warga Pojok Kulon yang masih mendiami rumah tua ini. Dan salam hormat saya, salam persaudaraan dari saya untuk semua keluarga Pojok Kulon dimanapun panjenengan berada. Nah, mari saudaraku, kita sama-sama masuk ke rumah, salah satu rumah yang di mana di dalam masih ada penghuninya atau pemilik rumah. Nanti saya akan wawancara dengan beliau. Ikuti saya terus di Tembelang TV. Nah, ini dulur, alhamdulillah di sini masih banyak-banyak pohon di sekitarnya. Rumah ini besar sekali. Kita akan masuk ke dalam, nanti kita akan mewawancarai. Luar biasa nih. Nah, ini bangunan yang berarsitektur Belanda atau mungkin pada waktu itu, karena kalau rumah Jawa, rumah adat Jawa bukan kayak begini. Nah, ini tuh luar biasa. Oke, kita masuk ke dalam. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pada hari ini saya ternyata ditakdirkan dapat bersilaturahim ke salah satu keluarga Pojok Kulon atau keluarga yang mempunyai rumah-rumah mewah lah, rumah tua pada waktu itu, rumah tua yang ada di Pojok Kulon. Saudaraku, mungkin saya sendiri dan panjenengan semua banyak bertanya-tanya, kenapa sih di Pojok Kulon itu kok banyak rumah-rumah tua, yang mana rumah ini insya Allah sudah berusia ratusan tahun lebih. Dan yang jelas perlu diketahui saudaraku, pada zaman kala itu yang jelas rumah ini dibangun pada masa kolonial Belanda ya. Nah, yang jelas terlihat dari bangunannya ini bukan arsitekturnya atau ciri khas dari mana atau rumah-rumah adat Jawa, bukan. Tapi yang jelas nanti biar kita lebih paham, biar kita lebih tahu, tidak ada pertanyaan. Saya sendiri dulu juga tanda tanya,
opo manduk pojok iki omahe londo yo. Nah, saat ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan salah satu pemilik rumah yang ada di pojok kulon, dan saya sendiri juga belum kenal. Maka dari itu nanti kita berkenalan dengan beliau, dan nanti beliau saya ingin mendapatkan cerita dari beliau tentang sedikit sejarah rumah-rumah dan juga mungkin sejarah keluarga dari keluarga pojok kulon ini. Nah, ini di samping saya ada beliau paring asma sinten? Ismail. Pak Ismail. Nah, Pak Ismail ini adalah asli keluarga pojok nggih Pak Ismail? Asli keluarga pojok kulon. Nah, Pak Ismail, saya ingin mendapatkan informasi atau cerita tentang yang pertama dulu adalah tokoh atau sesepuh atau mungkin nenek moyang panjenengan yang namanya memang sudah banyak dikenal masyarakat pada waktu itu, dan mungkin salah satu yang mengawali di pojok kulon ini. Beliau siapa? Kemudian terkait dengan rumah-rumah yang ada di pojok ini kayak seperti ini, bagaimana ceritanya? Monggo Pak Ismail dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan cerita saya nggak ada yang masalah, tapi insya Allah ya kebenaran itu yang saya dengar dan saya alami dari keluarga kita. Dan alhamdulillah Mbah Buyut saya dulu namanya Mbah Haji Abdurrahman. Mbah Haji Abdurrahman. Nah, sebentar lagi Pak. Mbah Haji Abdurrahman punya banyak dzurriat, keturunan di mana-mana, dan salam silaturahim dari saya, Tembelang TV dan Pak Ismail ya. Monggo dilanjut Pak Ismail. Mbah Haji Abdurrahman itu pertama nikah dengan Mbah Haji Masrumah Mojagung. Dari pernikahan beliau dengan Mbah Haji Masrumah itu punya 2 orang keturunan. Pertama Mbah Ma'aji Fatimah ya. Ma'aji Fatimah itu rumahnya di sebelahnya Mbah Abdurrahman. Kemudian mbah saya sendiri namanya Haji Abdurrahim. Itu Haji Abdurrahim. Nah, kemudian Mbah Masrumah meninggal, kemudian nikah lagi dengan Mbah Curamalang Kedung Papar. Nah, itu cerita yang saya terima. Nah, cuma dengan keluarga Curamalang ataupun yang mana yang dari Kedung Papar itu agak terputus saya silsilahnya. Ya, terus terang aja, yang tahu yang jelas sekali itu Pali saya, Pali Duha ya. Nah, terus ada lagi setelah itu dengan Mbah Gumulan, nikah dengan Mbah Gumulan itu juga ceritanya yang nyambung itu ya dari keluarga Pak Abdul Majid atau keluarga dari sana. Pak Abdul Majid yang di almarhum niki. Yang masjid barat niku nggih. Itu nyambungnya yang paling tahu dengan bahasa ini. Nah, sekarang punya turun berapa? Nah, kebetulan anak saya nggak di rumah. Kalau anak saya di rumah ada itu datanya. Itu kalau terkait Mbak Abdurrahman. Nah, Pak Ismail, terus keberadaan rumah-rumah tua yang mana dikala itu tergolong rumah mewah waktu itu, rumah mewah. Berarti bisa disimpulkan kalau keluarga pojok kulon ini waktu itu bisa dikatakan orang-orang atau piantun yang sudah memiliki peringkat ekonomi menengah ke atas, mungkin ya lebih dari cukup, sehingga bisa membuat rumah-rumah yang mewah pada saat itu gimana ceritanya tuh Pak Ismail? Dalam cerita Mbah Abdurrahman itu kalau menjelang atau selama bulan puasa itu biasanya uangnya zaman itu kan uang zaman dipo atau logam yang ya. Itu katanya ada persiapan uang jedingan itu untuk dibagi ke orang-orang yang fakir. Di depan rumah itu
duduk sambil bagi-bagi Bagi-bagi uang. ya. Itu dalam bulan puasa biasanya itu beliau lakukan. Terus di sini juga ada kebiasaan, maaf ini kebiasaan yang kurang baik ya. Zaman Mbah Ma dulu kalau lagi panen itu sebab sawahnya memang luar biasa, menurut cerita itu ada 350 bahu. Iya. Bisa jadi persawahan di Kesamben itu dulu miliknya banyak, keluarga sini pojok sampai Terongan itu ada itu. Termasuk yang di Kaya daerah Terongan itu ada. Sampai sekarang tuh segelnya juga ada. Itu saya simpen segel Belanda. Segel Belanda masih ada nggih. Ada. Luar biasa nggih. Nah, terus dari kebiasaan itu setiap panen itu mesti Mbah Buyut itu atau mbah saya itu membakar mercon. Nyumut mercon tradisi ya, kebiasaan itu ya. Itu bujukan daripada Cina dan Belanda. Gitu. Jadi kita maaf aja secara kan bangga tuh orang kaya, terus pengen nunjukkan kekayaannya, kebanggaannya, wah saya ini bisa membuat sesuatu yang orang lain nggak mampu. Nah ini yang maaf aja, ini sesuatu yang kurang baik. dalam Islam itu kurang baik. Atau bahkan tidak baik. Gitu. Tapi kalau masalah rumah, insya Allah setiap putranya Mbah itu dulu mesti dikasih rumah, dikasih kafling tanah, dikasih rumah. Dibuatkan oleh Mbah Abdurrahman. Luar biasa. Terus Mbah saya dulu kebetulan anak nomor 2 itu meninggal lebih dulu. Jadi Mbah Abdurrahman otomatis dapat waris dari mbah saya. Oh, ngaten nggih. Nggak tahu apa dan berapa jumlahnya saya nggak tahu. Yang jelas asetnya Mbah dulu juga kembali lagi ke sebagian ke Mbah Abdurrahman. Nah, terus ada cerita yang dianggapkan, yang saya ketahui, kalau mbah saya Mbah Abdurrahim itu ke putri-putrinya yang nikah itu dibuatkan rumah sekalian tanah sekalian dikasih sawah, baik itu yang di pojok kulon maupun yang di Ngati Wates maupun yang di Denanyar. Oh ngaten nggih. Terus mungkin bisa beritahukan pada saya Pak Ismail, mungkin pada waktu itu Mbak Abdurrahman ini salah satu bisnisnya apa? Salah satu bisnis dari Abdur, sehingga beliau bisa dikatakan orang berada lah pada waktu itu. Salah satu bisnis terbesar yaitu sebagai yang paling dipercaya sama Belanda untuk pengadaan tanah. Dan ada cerita dan banyak orang yang cerita Londo itu membangun pabrik itu biyen nek kentekan duit atau nek urusan apa itu diutang nang mbahmu. Oh begitu nggih. Berarti termasuk salah satu penyandang dana, atau mungkin penanam saham pabrik gula Ponen. Nah, ternyata sinkron Pak Ismail dengan yang pernah saya dengar informasi di luar, bahwasanya memang Mbah Abdurrahman ini salah satu pemegang saham terbesar pabrik Ponen. Luar biasa, berarti informasi saya di luar dengan keluarga sinkron saudaraku. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus berarti Pak Ismail ini cucu dari Mbah Abdurrahim. Cucu Mbah Abdurrahim. Berarti sama Mbah Abdurrahman buyut ya. Terus setelah Mbah Abdurrahman siapa? Ini saya yang masih buntu ini. Nah, kalau kita membaca masa, ini angan-angan saya begini. Apakah dari orang tua Mbak Abdurrahman inilah beliau yang salah satu dari penderek atau pasukan Diponegoro, ataukah Mbak Abdurrahmannya? Nah, ini saya kira dari atasnya Mbak Abdurrahman. Kalau dari orang tuanya Mbak Abdurrahman pas, insya Allah pas, karena kehidupan dari para penderek Diponegoro ketika dari Jawa Tengah terus hijrah ke Jombang itu pertengahan abad 18. Pertengahan abad 18. Luar biasa. Dan itu cerita dari ayah saya yang jelas. Mbahmu Putri itu juga Pak mantan
turunan Mbah Putri Nggih. itu juga mantan Mbah Kakung Ibian itu termasuk prajurit Diponegoro. Prajuritnya Diponegoro. Jadi Iya. Panjenengan Putri Nggih. ini dulu putri dari sesepuhnya adalah juga penderek Diponegoro. Oh, Yang ngoten nggih. asalnya mungkin terdampar daerah Tuban, kemudian Nggih. dengan berdagang emas lari agak ke selatan sehingga menjadi orang sekitar Katemas, sekitar Pojok Kulon, dan semuanya ada hubungan termasuk Nggih, leres. Leres betul memang karena waktu itu ngapunten sesuai dengan yang pernah saya napatilasi yang saya pelajari ternyata memang ratusan dari penderek Diponegoro yang waktu itu yang pada akhirnya hijrah dari Jawa Tengah dan nyampe lah ke Jombang. Yang mana yang pada akhirnya pangapunten kadangkala hubungan kekerabatan ini terjalin memang dari dulu hubungan kerabatan ini terjalin dari dulu, dari mbah-mbah dulu yang sama-sama pejuang dari Jawa Tengah. Yang intinya ya kita mbah-mbah kita itu orang mukmin, orang pejuang, sehingga jangan sampai anak cucu atau ya yang merasa muslim jangan sampai nggak menjadi pejuang. Amin amin. Nggih ya leres ya. Pejuang ya sesuai dengan bidang masing-masing. Sesuai bidang masing-masing. Ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi tentara, ada yang jadi karyawan, tapi ya pejuang. Jangan hanya sekedar karyawan, tapi ya jadilah orang pejuang. Ya, melanjutkan estafet perjuangan dari leluhur. Dan itulah namanya orang mukmin, orang yang selalu ingat pada Allah, selalu memahami perintah Allah dan menjalankan perintah Allah. Luar biasa Pak Ismail, luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diperuntukkan untuk saya dan mungkin dari keluarga Pojok, sekali lagi dimanapun panjenengan berada, sesuai dengan request. Kemarin kan ada dari keluarga Pojok, enggak tahu di mana. Iya. Pak, Tembelang TV tolong silaturahim ke Pojok. Di upload lagi lah untuk terkait dengan rumah Mbak Buyut saya, leluhur saya yang ada di Pojok ya. Terus ada satu hal yang harus difahami semua, bahwa dalam hidup ini akan terjadi perubahan atau berubah. Itu sudah sunatullah. Karena memang dunia berputar. Dunia berputar. Jadi kita nggak usah ngersolo kalau pas ke bagian bawah atau ke bagian atas juga jangan kaget. Iya. Ya, karena hidup ini adalah selalu berubah. Ya, sehingga ya tetaplah ikuti perintah Allah sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh para leluhur kita. Para leluhur kita udah jelas sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai penerusnya Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, sehingga kita nggak bisa lepas dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Luar biasa nggih. Pak Ismail, pangapunten karena pada hari ini saya mengganggu waktu istirahat jenengan. Dan terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan video kita saat ini bermanfaat khususnya untuk keluarga dan umumnya untuk semuanya yang melihat di Tembelang TV. Yang jelas gini ya, saya jawab juga. Dalam hidup ini kita nggak akan lepas daripada mengganggu atau diganggu. Kalau nggak mau diganggu, jangan hidup ya. Jadi biasa aja kita, antara mengganggu, diganggu, yang penting semua masih dalam koridor sama-sama. Luar biasa. Terima kasih Pak Ismail terima kasih matur nuwun sangat, dan pemirsa terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.